Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Siti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penkes untuk bayi baru lahir, atau kalau misalkan 6 jam itu kan bayinya sudah bisa dimandikan. Nah, setelah bayi udah mandi terus dalam keadaan baik, bayinya, ibunya itu biasanya bisa dipulangkan atau nanti bisa diurus di rumah. Nah, untuk penkes atau penjelasan kesehatan di rumah bagi bayi ini saya akan menjelaskannya sedikit. Nah, untuk yang pertama itu bayi bisa mandi pada saat sorenya, kalau misalkan pulang itu siangnya atau paginya kayak gitu kan. Nah, mandi untuk bayi baru lahir boleh 1 hari sekali, boleh sehari 2 kali, tergantung nanti cuacanya gimana. Untuk mandinya itu pakai air hangat kuku aja, jadi nanti distabilin, jangan begitu panas dan jangan begitu dingin si airnya. Nah, terus udah kayak gitu, yang kedua untuk penjemuran bayi, kalau sekiranya nanti ada cahaya untuk bayi dijemur, bolehlah dijemur. Kalau misalkan mataharinya terik banget atau panas banget, boleh ngejemurnya itu pakai baju. Tapi kalau misalkan mataharinya agak sedikit redup, boleh nanti dibuka aja bajunya atau gak dikasih baju gitu, paling nanti ditutupin aja bagian kemaluannya kayak gitu. Nah, untuk ngejemurnya nanti bagian depan sama bagian di belakang. Kalau sekiranya emang yang di depan udah agak anget, boleh nanti di ke belakangnya gimana, sampai anget lagi. Kalau misalnya udah hangat semua, baru nanti ditaruh lagi ke dalam, distabilin suhunya kayak gitu, barulah nanti mandi kayak gitu. Nah, untuk penjemurannya berapa menit, sekitar 15-30 menit, nanti tergantung dari mataharinya itu gimana kayak gitu. Itu biasanya kalau misalnya dijemur itu bisa mengurangi bayi untuk warnanya kuning gitu, jadi nanti biar warnanya itu nggak kuning. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan sekiranya bayinya itu laki-laki, ya udah perawatannya biasanya kalau misalnya laki-laki itu lebih gampang daripada perempuan. Paling nanti bersihin aja bagian selangkangan di kanan sama selangkangan di kirinya kayak gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya perempuan itu kan dibuka, agak sedikit dibuka nih, ini misalnya ini kan lubang ya. Nah, terus ini agak sedikit dibuka. Kenapa harus dibuka? Biar nanti si putih-putihnya itu bisa hilang. Biasanya putih-putihnya kayak tepung itu. Nah, nanti itu dibersihin aja, nggak apa-apa. Vagina itu elastis, jadi nggak akan sobek, apalagi kalau misalkan masih bayi. Asalkan pelan-pelan aja. Untuk ngebersihinnya pakai apa? Pakai kain yang bersih, itu yang pertama ya. Terus kainnya itu yang lembut, kayak bahannya tuh bahan katun, itu kan lembut ya. Atau kalau misalkan pakai kasa boleh, nggak boleh pakai baby oil, boleh aja, asal nanti jangan begitu banyak. Terus nanti baby oilnya itu dikapas misal, terus nanti dibersihin gitu. Nanti intinya yang bersih gitu. Nah, biar nggak berbau, biar nggak infeksi. Nah, terus biasanya kalau misalkan si tali pusat itu ngebersihinnya boleh dikeringkan saja, jadi nggak usah pakai alkohol atau pakai betadine, itu nggak usah. Nanti sekitaran 5-7 hari kalau misalnya perawatannya benar, itu udah puput atau udah lepas kayak gitu. Jadi jangan dikasih alkohol ataupun betadine, takutnya nanti malah semakin buruk kayak gitu. Kebanyakan alkohol atau kebanyakan betadine itu juga nggak baik juga buat si bayinya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya bayinya rewel itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dari suhu ruangannya. Nah, kalau sekiranya emang suhunya itu terlalu panas, bayinya itu kegerahan kayak gitu, atau kalau nggak terlalu dingin, kedinginan tuh bayi. Nah, biasanya dia akan rewel atau akan nangis kayak gitu. Nah, terus yang kedua kalau misalkan dia mau nyusu. Nah, kalau misalkan bayi itu bayinya per 2 jam itu dikasih ASI kalau siang, tapi kalau misalkan malam, nah itu bisa tuh distabilkan sama si ibunya atau sama si mamahnya. Kayak misalkan nih si bayinya itu mau tidur kan jam 8 malam. Nah, itu disusuin di bagian kanan sama bagian kiri yang benar-benar bayinya itu sampai kenyang, sampai dirasa kenyang ya. Nah, kalau misalnya udah dirasa kenyang, biasanya bayi itu akan tidur tuh, tidurnya nanti bisa tenang. Jadi nanti paling jam 12 malam nyusuin lagi bayinya sama nanti subuh. Jadi tidak per 2 jam kayak gitu. Asalkan pada saat nyusu itu bisa dipastikan bahwa bayinya itu udah kenyang kayak gitu.
Nah, terus kalau misalkan nih selanjutnya, kalau misalkan bayinya BAB, pipis atau BAK, BAB buang air besar atau pipis BAK, nah itu biasanya rewel tuh, soalnya kan bayi nggak akan ngomong kayak saya pipis atau saya BAB nih gitu, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus lihat dulu bagian bawahnya, oh ini mah pipis makanya rewel, atau oh ini mah BAB makanya rewel gitu. Jadi dilihat yang pertama itu dari suhu ruangannya itu gimana, terlalu panas atau terlalu gerah atau terlalu dingin kayak gitu dilihat. Nah terus yang kedua BAB atau BAK enggak. Nah terus yang ketiga dia pengen nyusu atau enggak. Kalau misalkan 3 hal itu terpenuhi, biasanya si bayi itu udah diem atau udah tenang kayak gitu. Jadi dia itu tidur bangun gitu. Nah biasanya untuk stimulasi bayi itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi kayak misalkan minggu pertama dia akan tidur terus bangun, tidur terbangun, nggak apa-apa. Jadi jangan nangis dikit nanti digendong, nangis dikit dia langsung dibawa kemana gitu. Jadi tenangin dulu di situ kalau bisa. Tapi kalau misalkan emang bikin nangis terus nggak berhenti bolehlah nanti dipegang gitu. Jadi biar bayinya itu kebiasaan kayak gitu, kebiasaan baik. Nah maksudnya kayak gitu, parenting sama aja kayak gitu. Nah terus selanjutnya, sebenarnya kalau misalkan bayi itu selagi mamahnya tenang, bayinya juga akan tenang. Jadi kalau misalkan nih si bayi itu nangis terus nih, nah terus si mamahnya itu panik, nah biasanya ke bayinya juga sama, tetap akan panik kayak gitu. Nah terus kalau misalkan udah bagus semua nih keadaannya, biasanya kontrol lagi itu sekitar 1 minggu itu kontrol buat mengetahui bidan itu buat mengetahui udah puput belum si pusar bayinya. Nah terus nanti lihat dulu warna bayinya itu gimana. Biasanya kalau misalnya minggu pertama itu warnanya masih agak kekuning-kuningan, soalnya misal kurang jemur matahari, atau kalau misalkan ini kurang nyusunya, biasanya kayak gitu. Nah terus semakin bayi didekap sama orang tuanya atau sama siapapun itu semakin bagus. Nah kalau misalkan didekap terus-terusan, biasanya itu bisa menaikkan berat badan dengan cepat. Jadi kayak ibunya nggak pakai baju, terus bayi nggak pakai baju. Nah terus udah didekap, barulah ya ibunya itu pakai baju. Nah itu bagus banget. Apalagi kalau misalkan si bayinya itu timbangannya itu kurang. Nah bayi yang normal itu berapa sih? Dari 2.500 atau 2,5 sampai 4 kilo bayi baru lahir ya. Nah selanjutnya, kalau misalkan sekiranya di pertemuan berikutnya atau kontrol 1 minggu kemudian itu berat badan bayi itu turun, nggak apa-apa, itu masih wajar. Soalnya di minggu pertama itu biasanya emang keadaan bayi itu berat badannya turun, nggak semuanya tapi rata-rata, atau ada beberapa yang berat badannya itu turun. Nanti naik lagi kapan? Nah naik lagi itu sekitar 1 bulan kemudian, kan biasanya kan ada imunisasi BCG. Nah di situ biasanya berat badan bayi itu udah naik lagi atau udah stabil, udah tahu keadaan di rumahnya kayak gimana, terus keadaan ibunya itu kayak gimana. Nah kayak gitu. Jadi nanti setiap orang tua itu ada kebiasaan masing-masing atau ada kebiasaan tersendiri-sendiri kayak gitu. Jadi jangan khawatir, bayi aku kok nggak puput-puput, atau kalau nggak bayi aku kok demam ya. Jadi yang pertama itu jangan khawatir. Kalau misalnya ada apa-apa, coba tanyakan dulu ke bidan gitu. Jangan panik, takutnya nanti malah jadi baby blues, atau nanti malahan mamanya itu sakit kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan kesehatan bagi ibu, bagi bayi maksudnya kayak gitu. Yang bagi ibu udah ada di part sebelumnya, nanti bisa ditonton saja. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di komen saja, kita sharing bareng-bareng seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.